Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Igustiayu Sri Diana Putri, SKM MPH selaku dosen mata kuliah komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Adina Gianti, NIM P0713120005. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari komunikasi organisasi. Apa sih itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang dimaksud formal di sini adalah komunikasi disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Contohnya seperti memo, kebijakan, pernyataan, dan surat-surat resmi. Sedangkan yang dimaksud informal di sini adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Selanjutnya ada model-model komunikasi dalam organisasi. Model-model komunikasi dalam organisasi ini ada 3 model, yaitu yang pertama model komunikasi linier, model komunikasi interaksional, dan model komunikasi transaksional. Yang pertama yaitu model komunikasi linier atau one-way communication. Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasi ini bersifat monolog. Yang kedua, model komunikasi interaksional. Pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi ini berlangsung dua arah dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda. Dalam arti, pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Kemudian, arus pesan dan fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu downward communication. Komunikasi ini berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi dari komunikasi ini yaitu yang pertama, pemberian atau penyimpanan instruksi kerja atau job instruction. Yang kedua, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan atau job rationale. Yang ketiga, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku atau procedure and practice. Yang keempat, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan memberikan pesan kepada atasannya. Fungsinya yaitu yang pertama, penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Yang ketiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Yang keempat, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Yang ketiga, horizontal communication, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsinya, yang pertama memperbaiki koordinasi tugas, yang kedua, upaya pemecahan masalah, yang ketiga, saling berbagi informasi, yang keempat, upaya pemecahan konflik, yang kelima, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi ini ada 4, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Yang pertama yaitu ada fungsi informatif, di mana di sini organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu.
Informasi yang didapat ini memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam organisasi. Dalam tataran manajemen, membutuhkan informasi untuk membuat kebijakan dalam organisasi, sedangkan bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua itu ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen dan berkaitan dengan pesan atau message. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada di dalam tataran manajemen, mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Ketiga, itu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat itu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal ini contohnya seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Saluran komunikasi informal contohnya seperti perbincangan antar pribadi selama istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Kemudian ada hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian tidak efektif. Dalam prakteknya, sering sekali dalam proses penafsiran terjadi kekeliruan. Hal ini mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan berbeda dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya. Yang kedua, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkannya seperti emosi, prasangka pribadi, kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan persepsi seseorang. Yang ketiga, hambatan ekologis. Proses komunikasi yang terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Contohnya, lingkungan yang ramai atau bising. Banyak orang yang berlalu lalang, suara petir saat hujan, suara kendaraan yang berlalu lintas. Yang keempat, hambatan teknis. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang biasanya terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan ini terjadi pada media komunikasi seperti gangguan radio, jaringan telepon, dan komunikasi lainnya. Yang kelima, hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan sosio-antropsikologis terjadi pada sisi komunikan atau audiens atau penerima informasi. Dalam hal ini, komunikator benar-benar paham dengan situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung. Misalnya, terjadi komunikasi organisasi antara manajer dengan bawahan yang mengalami musibah. Dalam proses komunikasi, pembicara harus mengerti situasi psikologis dari komunikan, sehingga proses komunikasi organisasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hambatan-hambatan dalam komunikasi sering terjadi saat kegiatan komunikasi berlangsung. Maka dari itu, sebagai komunikator dan komunikan harus bisa memahaminya agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi agar tetap menghasilkan komunikasi yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Masanti.
Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.